Ibadah anak kelas besar tanggal 7 Maret 2021. Juru selamat yang dinanti-nantikan. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Hadi dan Kak Dewi. Adik-adik, kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Kita ambil sikap doa, kita tundukkan kepala kita mau memuji Tuhan. Kita berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa pada hari ini ya Bapa, untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami ya Bapa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, selama 1 minggu ini Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Kami mau memuji Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tema kita minggu ini adalah Juru Selamat yang dinanti-nantikan. Dan passwordnya Kak Dewi adalah Yesus my superhero. Nah adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan penuh semangat. Pimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang luka melihat, yang butuh berlomba. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama-Nya. Sahabat dan Tuhanku, Yesus sahabatku. Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu. Sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, Tuhan tinggal selalu. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Nah adik-adik, kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita ambil sikap doa. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini ya Bapa. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami ini mendengar ya Bapa. Kami buka hati kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, amin. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan bersama
Kak Vijan. Shalom adik-adik, kakak mau cerita nih. Tapi cerita kakak terkurung di dalam tas-tas ini. Nah, kakak mau mulai. Kakak mau memilih dulu. Kakak mau pilih gambar apa ya? Yang ini aja deh. Oke. Tahukah adik-adik, pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya, semuanya sungguh amat baik. Tuhan juga menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Oke, tas yang ini lagi, kakak mau ambil tas yang kedua. Nih, tas ini ya. Tas kedua ini apa ya? Oh, tetapi manusia yang diciptakan oleh Allah itu, ia berbuat dosa adik-adik. Sejak saat itu, dunia dipenuhi oleh dosa. Manusia selalu melakukan kejahatan. Dan kecenderungan hati manusia adalah berbuat dosa. Nah, bagaimana adik-adik perasaan Tuhan melihat manusia yang berbuat dosa? Kita buka yuk dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ya adik-adik, di sini dikatakan bahwa hati Tuhan menjadi pilu. Pilu itu apa artinya ya? Pilu itu adalah perasaan yang lebih dari sedih. Kalau sedih itu berarti sedihnya itu sampai ke dalam hati. Tahu nggak adik-adik? Karena Tuhan yang menciptakan manusia. Dan Tuhan sangat mengasihi manusia. Tetapi manusia tidak bisa lepas dari dosa. Pernah nggak adik-adik sebenarnya ingin jadi anak baik, tapi ada saja yang bikin kita berbuat dosa. Nah, itulah maksudnya manusia itu cenderung berbuat dosa adik-adik. Tuhan berusaha memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Pada Perjanjian Lama, manusia harus melakukan banyak hal untuk bisa berhubungan dengan Allah yang kudus. Misalnya, harus menyembelih korban domba supaya dosanya diampuni. Dombanya harus yang tidak boleh bercacat, lalu darah korban tersebut harus dicurahkan, daging lemaknya harus dibakar, kemudian tidak boleh makan makanan yang dilarang Tuhan, makanan yang menajiskan, dan banyak lagi peraturan-peraturan yang lainnya. Kenapa seperti itu adik-adik? Karena Tuhan itu kudus dan manusia itu penuh dengan dosa. Jadi manusia harus melakukan hal-hal tersebut untuk menguduskan
dirinya. Tetapi apakah dengan cara-cara itu manusia bisa benar-benar diselamatkan? Ternyata tidak bisa, adik-adik. Manusia tidak sanggup melakukan hal-hal yang demikian. Manusia tidak boleh selalu menyucikan dirinya dengan domba-domba tersebut dan melakukan segala hal supaya dirinya kudus. Malahan dosa manusia bertambah-tambah banyak dan menguasai manusia di bumi ini. Dalam hal ini manusia gagal ya adik-adik. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan lagi hukuman dosa itu adik-adik, kita baca yuk di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Ya adik-adik, hukuman dosa ialah maut. Maut itu adalah kematian kekal. Kita akan dihukum ke neraka. Sedih ya adik-adik kalau kita harus ke neraka. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam adik-adik. Dia tidak begitu saja meninggalkan kita. Pada zaman perjanjian lama, yaitu sebelum Yesus lahir, sejak pertama kali manusia jatuh dalam dosa, Tuhan telah menjanjikan tentang penyelamat. Kalau di film-film itu namanya superhero. Benar-benar penyelamat manusia loh adik-adik. Bukan cuma cerita yang kayak di film-film. Yang pertama, Tuhan sudah menjanjikannya kepada Adam dan Hawa. Terus juga kepada Abraham, Daud, melalui nubuatan-nubuatan Nabi Yesaya juga, dan banyak lagi. Mereka yang hidup pada zaman perjanjian lama itu menanti-nantikan kedatangan juru selamat. Sebelum ada juru selamat, mereka tidak punya pengharapan hidup yang kekal setelah mereka mati. Mereka tidak tahu mereka akan kemana setelah mereka meninggal. Apakah dosa mereka diampuni atau tidak? Mereka tidak punya kepastian. Karena itu, Tuhan menjanjikan kepada mereka ada hidup kekal setelah juru selamat yang dijanjikan itu lahir dan menebus dosa-dosa manusia. Nah, adik-adik, tinggal tas yang ini yang belum dibuka. Apa ya isinya? Kok tidak ada yang keluar? Coba kakak lihat lagi ya. Oh, ternyata. Tahu nggak apa hari raya Kristen yang dirayakan paling heboh, paling besar-besaran? Yuk, betul. Itu adalah perayaan Natal. Kok ada gambarnya ya? Padahal tadi kosong. Oke, kembali ke gambar ini ya. Kenapa ya Natal itu dirayakan dengan penuh sukacita? Itu karena kelahiran Yesus adalah penggenapan janji yang sangat dinanti-nantikan sejak dahulu kala. Tahu nggak, janji-janji itu digenapi setelah berapa lama adik-adik? Setelah beribu-ribu tahun lamanya. Wah, lama sekali. Siapa yang pernah dijanjikan sesuatu sampai beribu-ribu tahun? Gak ada ya adik-adik.
Paling dijanjiinnya seminggu, sebulan, mungkin ada yang 1 tahun. Tapi tidak sampai selama itu, bukan? Makanya adik-adik, Yesus itu adalah janji yang digenapi Allah. Ada sukacita, kegirangan besar ketika Juru Selamat itu datang ke dunia. Yuk kita baca di dalam Lukas 1 ayat 68 sampai 75. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi adik-adik, kita yang hidup di zaman setelah Yesus lahir harus bersyukur dan bersukacita ya, karena Allah sudah mengaruniakan Yesus sebagai juru selamat kita. Juga orang-orang kudus pada zaman perjanjian lama sudah meninggal, juga ikut diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan memperoleh hidup kekal. Adik-adik, Yesus adalah bukti bahwa Allah setia. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan manusia binasa. Dia setia dan janjinya iya dan amin. Bagaimana dengan kehidupan adik-adik? Jangan pernah engkau merasa ditinggalkan atau dibiarkan oleh Allah. Allah itu setia dan Ia tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Yesus telah datang ke dunia untuk kamu dan saya. Dan Yesus yang sama itu juga, Dia juga akan menyertai hidup adik-adik semua. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Hidupmu ada di tangannya. Mari adik-adik kita berdoa. Kau tundukkan kepalamu dan lipat tanganmu. Terima kasih Tuhan buat setiap janji firman-Mu Bapa. Kami bersyukur Engkau boleh datang menjadi juru selamat dan ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami mau terus hidup mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari adik-adik, engkau angkat tanganmu, kakak akan berdoa berkat buat kamu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tinggal serta dengan adik-adik sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkatimu.